Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota GR Corolla. Secara tidak diduga, mobil ini muncul di Gias 2023 dan ini adalah prestasi tersendiri bagi Indonesia karena Indonesia jadi satu dari sedikit negara yang menjual 4 produk GR. GR Supra, GR86, GR Yaris dan sekarang adalah GR Corolla. Dan di video kali ini saya akan beritahukan ke Anda detail dari GR Corolla ini dan apa yang membedakan dia dari GR Yaris karena banyak persamaannya tapi banyak juga perbedaannya. Jadi bagaimana ceritanya GR Corolla ini bisa sampai ada? Itu tidak terlepas dari hadirnya GR Yaris, mobil homologasi yang dibuat oleh Toyota supaya mereka bisa ikut serta di World Rally Championship menggunakan GR Yaris. Dan GR Yaris adalah mobil yang sangat spesial, bahkan dengar-dengar Toyota pun sampai kewalahan mendapatkan order untuk GR Yaris. Dan sekarang GR Yaris sudah ludes terjual. Tapi ada beberapa negara yang tidak bisa mendapatkan GR Yaris seperti Kanada dan Amerika Serikat karena tidak adanya model Yaris standar sehingga mereka tidak bisa memasukkan GR Yaris tanpa melakukan uji tipe lagi dari awal. Makanya mereka tidak bisa memasukkan GR Yaris dan untuk obat bagi mereka yang menginginkan GR Yaris di Amerika Serikat terutama dibuatlah GR Corolla menggunakan bodi Corolla hatchback yang tidak ada di Indonesia tapi di luar negeri ada. Dan dimasukkan mesin serta penggeraknya GR Yaris. Jadi yang ada di balik kap mesin ini sama persis dengan GR Yaris, yaitu mesin 3 silinder 1618 cc dengan turbo yang menghasilkan tenaga lebih besar dibandingkan GR Yaris. GR Yaris menghasilkan tenaga 261 HP, sedangkan di GR Corolla ini sudah menghasilkan 300 HP. Torsi juga naik dari 360 Nm menjadi 370 Nm. Kenapa tenaganya dinaikkan? Itu untuk mengkompensasi bobotnya. GR Yaris adalah mobil yang sangat ringan, apalagi atapnya juga karbon dan itu mobil yang dibuat dengan sangat spesial. GR Corolla walaupun atapnya juga ini Anda bisa lihat dry carbon, tapi dia lebih berat dari GR Yaris. GR Yaris hanya 1280 kg, sedangkan GR Corolla beratnya hampir 1500 kg, tepatnya 1490 kg, yang mana akhirnya perbedaan berat itu harus dikompensasi dengan tenaga mesin yang lebih besar. Nah, tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 4 roda lewat transmisi manual 6 speed dan penggerak 4 roda itu yang disebut oleh Toyota sebagai GR4. Jadi all wheel drive yang memang untuk pemakaian yang lebih sporty. Dia ada mode berkendara yang bisa membagi pembagian daya antara 60% di depan, 40% di belakang, atau untuk track 50% di depan, 50% di belakang, atau kalau Anda ingin sedikit bersenang-senang dengan bagian belakangnya bisa menari, Anda bisa memakai mode sport di mana 70% itu tenaga di belakang, 30% di depan. Nah, kalau Anda bisa lihat dari bodinya untuk ukuran Corolla sangat ekstrim. Bisa dilihat dari permainan bumper depannya. Kemudian di samping ini mobil juga lebih lebar dibandingkan Corolla standar yang menjadi basisnya. Kemudian wide body ini sampai ke belakang. Nah, tapi berbeda dengan GR Yaris. GR Yaris dari sananya bodinya memang sudah gembung. Kalau ini adalah Corolla yang diberikan body kit tambahan supaya dia lebih besar karena mengakomodir suspensi belakangnya sudah double wishbone yang memang sudah lebar. Serta dibandingkan GR Yaris, Anda mempunyai 4 pintu, bukan hanya 3 pintu. Dan Anda bisa lihat begitu masuk ke dalam, ini adalah posisi masuknya lebih gampang. Kemudian legroom juga lebih besar, headroom juga sangat memadai. Jadi untuk penumpang belakang jauh lebih nyaman dibandingkan GR Yaris. Selain itu, untuk bagasi, Anda juga
punya space bagasi yang dia lebih besar dari GR Yaris, tapi dia memang tidak terlalu tinggi karena di bawah sini ada aki dan ada tempat penyimpanan lainnya. Jadi ya untuk ukuran Corolla dia tidak terlalu besar, tapi kalau dibandingkan GR Yaris dia masih besar. Nah, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Oh, ini instrumennya berbeda sekali dengan GR Yaris. GR Yaris analog, sedangkan ini sudah full digital. Jadi ini lebih keren. Kemudian posisi duduk. Posisi duduknya juga berbeda dengan GR Yaris. Ini posisi duduknya lebih rendah. GR Yaris itu adalah mobil yang disiapkan untuk rally. Jadi posisi duduknya lebih tinggi. Ini posisi duduknya rendah walaupun pengaturan jok ini masih manual, tapi joknya ini sama persis dengan GR Yaris. Jadi semi bucket dan sangat pas. Setirnya juga sama dengan GR Yaris. Posisi duduknya lebih rendah, jadi lebih enak. Dan ini transmisi manualnya juga sama. Ini transmisi dari Getrag yang sangat nikmat perpindahan giginya. Kemudian di sini ada drive mode. Drive mode-nya ini normal, sport, dan eco. Ini yang tidak ada di GR Yaris. Tapi dia ada GR4 mode-nya. Jadi dia ada untuk track mode. Kemudian dia berbeda. Dia berbeda dengan GR Yaris. Kalau GR Yaris itu ada track, sport, dan normal. Kalau ini front atau rear-nya itu yang bisa diatur. Jadi mau seberapa banyak ke depan atau seberapa banyak ke belakang. Jadi ini pengaturannya lebih fleksibel dibandingkan GR Yaris. Kemudian ada entertainment sistemnya yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto juga. Sistem AC sama seperti GR Yaris. Tombol-tombol di setir sama seperti GR Yaris. Dashboard ini pure Corolla dan di sini materialnya lebih premium ya dibandingkan GR Yaris. Dan ini sampai di pintu juga. Nah, cuman kalau di GR Yaris itu di bagian pintunya ini adalah suede, sedangkan ini bukan suede, ini kulit biasa. Tidak terlalu mewah, tapi cukup sporty untuk sebuah Toyota Corolla. Apalagi kita tidak pernah punya Corolla yang seperti ini. Sayangnya pada saat mobil ini diluncurkan, ini Toyota belum memberitahu harganya sama sekali. Bahkan dikabarkan mobil ini juga hanya sehari berada di gas. Semoga kabar itu salah. Semoga Anda setelah menonton video ini masih bisa melihat langsung mobil ini. Karena ini pertama kalinya kita melihat GR Corolla. Tapi kalaupun nanti harganya diumumkan, kami prediksi harganya tidak akan serendah GR Yaris. GR Yaris pertama kali keluar itu 850 juta rupiah. Dan mobil ini diprediksi akan di atas 1 miliar rupiah. Mungkin sekitar 1,2 sampai 1,4 miliar rupiah. Apalagi rival dari mobil ini adalah Honda Civic Type R. Jadi pasti akan berada kelasnya di situ. Tapi ada satu kalau bisa dibilang kekurangan mobil ini dibandingkan GR Yaris. Bagaimanapun juga ini bukan produk originalnya. Produk original dari mobil ini adalah GR Yaris yang memang dibuat untuk World Rally Championship. Di mana mobil itu membutuhkan 10 kali lebih lama membuatnya dibandingkan Yaris biasa dengan menggabungkan platform TNG AB dan TNG AC yang dijadikan satu untuk memperoleh mobil rally yang kompetitif. Sedangkan GR Corolla hanya Corolla yang diberikan penggerak dari GR Yaris. Jadi kalau soal story atau cerita di balik mobil itu, GR Yaris lebih kayak cerita. Tapi GR Yaris adalah masa lalu. Sekarang sudah kita tidak bisa lagi mendapatkan GR Yaris. Dan ini adalah the next best thing yang Anda bisa beli. Dan bukan hanya lebih bertenaga, dia juga lebih praktis, lebih lega dalamnya. Kemudian interiornya, fiturnya juga lebih modern. Setidaknya ini bisa menjadi pengobat bagi Anda yang menginginkan GR Yaris tidak mendapatkannya. Ini adalah sosok penggantinya di Indonesia yang sangat layak untuk Anda pertimbangkan jika Anda menginginkan sebuah hatchback sport yang unik,
yang tidak bisa ditiru gayanya oleh Corolla biasa, serta memiliki engineering yang tetap berdasarkan riset mereka di World Rally Championship. Semoga Anda masih bisa melihat mobil ini di Gias 2023. Senang rasanya ngelihat JR Corolla ada di sini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Kami berharap mobil ini segera masuk dengan harga yang reasonable, serta tersedia unit testnya, sehingga saya bisa mencoba mobil ini dalam jangka panjang, bisa membandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi sampai itu terjadi, sekian dulu first impression dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.